Holi, kembali lagi ke podcast Manajemen Pemasaran. Kenalin, aku Zahra. Sebelumnya aku pernah datang ke sini sebagai bintang tamu. Sekarang aku datang sebagai host. Dan kita juga hari ini kedatangan bintang tamu seorang dosen muda yang sangat inspiratif. Hai Mem. Boleh kenal dulu nih Mem sama MP Holi. Sama MP Holi ya. Hai teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Mentari. Jadi aku di sini sebagai salah satu dosen di Politeknik Ubaya, khususnya di dosen manajemen pemasaran. Ya. Dosen dosen saya. Ya, dosen saya nih. Jadi, Mem itu di sini tuh kan seorang dosen muda ya. Oke, masih muda lah ya. Masih muda ya. Masih muda. Masih 20 tahun kok. Boleh Mem, saya juga masih 10 tahun. Oke. Jadi bisa ceritain nggak sih Mem, gimana awal mulanya itu Mem bisa jadi seorang dosen? Oke, kalau ditanya dia kenapa kok tiba-tiba pengen jadi seorang dosen, sebenarnya itu mulai nyadarnya itu udah sejak SMA sih. Jadi SMA itu emang suka ngajar. Jadi waktu SMA itu saya suka ngelesin anak SMP, SMA. Nah mulai dari situ kayak mulai ngerasa kalau oh emang suka nih ngajar. Jadi ngajar tuh saya ngerasanya setelah ngajar itu memberikan kepuasan tersendiri gitu loh. Nah sampai akhirnya kuliah, kemudian waktu kuliah itu merasa senang banget belajar, akhirnya memutuskan untuk ambil S2. Nah sebenarnya keinginan untuk jadi dosen itu munculnya waktu S2. Jadi rata-rata orang yang ambil S2, S1, S2 secara langsung dan linear itu tujuannya jadi dosen. Nah makanya waktu ambil S2 itu kayaknya mending aku jadi dosen deh, karena passionku di situ. Oh, Jadi awalnya tuh dari SMA sebenarnya. Ya, karena suka ngajar, terus akhirnya kepikiran jadi dosen. Itu kenapa kok nggak tiba-tiba kepikiran jadi apa ya, kayak banker atau orang yang kerja di manajemen gitu? Iya sih, kalau misalkan anak muda, teman-teman dulu memang pengen kayak jadi banker, kemudian di perusahaan multinasional, BUMN gitu-gitu. Cuma nggak tahu ya, mungkin rezekinya di sini kali ya. Kalau ditanya dulu pernah ngedaftar di bank nggak sih? Jawabannya sih pernah. Cuma ya mungkin kita udah punya jalan masing-masing ya. Mungkin dengan passion saya, yang passionku yang ngajar, cocoknya itu di dosen gitu. Oke. Jadi selain dosen yang ngajar murid-murid tuh, memangnya juga kelihatan deket banget sama mahasiswa, terutama mahasiswa yang iya Mem. Saya lihat tuh memangnya tuh aktif banget deket sama mahasiswa yang emang dia tuh aktif banget. Jadi kayak ke ormawa-ormawa gitu ya. Memang itu deket banget sama mereka. Kok bisa sih Mem deket sama mereka itu? Mungkin salah satu alasannya karena saya masih muda. Jadi seumuran kan? Iya, masih umuran. Jadi kayaknya sama gitu. jadi gampang lah mau bergaul. Kalau ditanya deket apa enggak sih ya emang ya dekat lah bisa dibilang, karena kebetulan saya juga sebagai koordinator kemahasiswaan. Jadi di Politeknik Ubaya itu kita punya koordinator kemahasiswaan sendiri, yaitu koordinatornya itu saya mulai menjabat sebagai koordinator kemahasiswaan itu baru setahun, belum sampai setahun lah kira-kira gitu. Dan jadi asal mulanya karena saya jadi koordinator kemahasiswaan, nah otomatis kan saya harus banyak berhubungan nih sama mahasiswa, khususnya sama ormawa, kemudian KMM, KSN segala macam. Jadi otomatis jadi itulah jadi dekat. Mahasiswa kan sering kontak sama saya, dan kebetulan mungkin karena saya masih umur 20 tahun jadi nggak terlalu susah lah untuk komunikasinya. Mungkin masih sama-sama Gen Z. Jadi hobinya itu masih sama, masih bisa lah, kemudian kesukaannya masih sama, kebiasaannya masih sama. Jadi ya itulah yang membuat saya nggak terlalu susah gitu. Iya. Nggak ada kesenjangan juga gitu ya Mem. Iya betul. Terus tugas utamanya, tanggung jawab utamanya sebagai koordinator mahasiswaan itu apa sih Mem? Tugas utamanya yang pasti saya harus mengkoordinir semua kegiatan mahasiswa. Jadi di Politeknik Ubaya itu kan ada banyak UKM ya, ada ormawa juga, ada BEM, DPM, kemudian KSM ya. Iya, kemudian KMM. KMM-nya itu ada radio, kemudian KM olahraga dan banyak. Nah salah satu tugas ormawa yaitu itu untuk mengkoordinasikan semua itu, untuk memastikan masing-masing ormawa kan punya proker nih. Nah saya memastikan prokernya itu apakah memang betul-betul jalan atau enggak. Kemudian
dalam proses berjalannya kan harus melalui persetujuan saya nih. Nah, itu saya yang mengontrol semua kegiatan mahasiswa. Jadi intinya semua yang berhubungan sama mahasiswa seperti kegiatan ormawa, lomba dan lain-lain itu pasti harus lewat saya. Nah, itu sebenarnya juga yang bikin saya cukup dekat sama mahasiswa itu juga itu, karena semua kegiatannya kan harus lewat saya. Terus ini kan gimana Mem itu melihat perannya Mem itu sebagai koor kemahasiswaan, dan gimana tuh sebagai koor itu kan biasanya kan kita harus pengen itu mahasiswanya itu aktif gitu ya. Nah, jadi peran Mem itu apa ke mahasiswa itu biar mahasiswa itu aktif terus gitu. Sebenarnya peran saya itu ya sebagai motivator lah ya. Karena walaupun misalkan nih saya pede banget, saya merasa sebaya, kelihatannya seumuran, ya nggak sih? Iya. Rasanya seumuran, tapi kan peran saya biasanya beda. Peran saya itu sebagai dosen. Jadi walaupun saya kadang bertindak sebagai teman, tapi juga saya punya porsi sebagai dosen di mana saya harus bisa mengarahkan mahasiswa. Jadi saya itu cenderung memberikan motivasi di mahasiswa. Kalau kata-kata zaman dulu itu mungkin kasih jangan, tapi dengan cara yang nggak old gitu lah. Ya, masih anak muda banget ya. Iya gitu. Jadi kayak memberi motivasi ke mahasiswa, ngasih pandangan ini loh, kalau kamu ikut ini nanti akan dapat ini, kalau kamu ikut ini nanti masa depanmu itu akan seperti apa, seperti gitu. Lebih ke motivasi, kasih motivasi ke mahasiswa. Ya, jadi karena motivasinya itu mungkin karena seumuran ya, jadi nggak terlihat seperti menggurui, malah kayak mendorong kayak ayo gitu kan ya men. Karena kalau misalnya mungkin kalau yang lebih ada dosen yang lebih senior gitu, kita merasa kayak lebih dinasehatin gitu ya men. Kalau takut, iya lebih takut gitu, kita mungkin ngelakuinnya karena kayak merasa terpaksa padahal kayak mau aja gitu kan. Terus Mem punya pengalaman nggak yang sebagai koor mahasiswa ini punya pengalaman kan Mem ini kan juga mendukung mahasiswa biar aktif gitu ya, dan mungkin beberapa mahasiswa itu ada yang kayak oke, aku mau ikut gitu, tapi kan ada juga mahasiswa itu yang bandel atau emang susah diaturnya gitu. Itu gimana Mem untuk mengatur mereka yang memang sulit diatur? Gimana ya, mahasiswa itu kan ya sama, saya waktu jadi mahasiswa itu pernah jadi mahasiswa yang agak bandel, agak bandel karena mahasiswa yang ngurus. Jadi menurut saya itu memang sesuatu yang wajar kalau memang ada mahasiswa yang lagi bandel, karena di usia-usia segini, di usia-usia kalian yang di bangku kuliah itu kan kalian mulai mencari jati diri nih, kalian punya pandangan sendiri terhadap suatu hal. Jadi kadang ketika diarahkan itu agak sulit, sehingga image itu jadi anak yang bandel seperti itu. Ya kalau dari saya sih kadang saya cuma bisa kasih wejangan secara pelan-pelan, karena menurut saya karakteristik mahasiswa sekarang tuh agak beda ya sama yang dulu. Mungkin kalau yang dulu dikasarin, dijejelin harus gini-gini itu mereka akan dulu. Cuman mungkin kalau yang sekarang tuh pendekatannya agak beda. Jadi kadang saya tuh memberi wejangannya agak lebih soft, atau kalau marketing kan ada istilah soft marketing ya. Ini berarti soft wejangan gitu kali ya. PDKT soft gitu ya. PDKT soft gitu. Gitu sih. Terus ada nggak pendekatan khusus gitu? Tadi kan pendekatan soft ya. Itu pendekatan softnya tuh apa kan? Jadi kayak mendekati mahasiswa biar mereka luluh gitu sama Mem. Sebenarnya kalau pendekatan khusus itu nggak ada sih. Mungkin karena saya juga ya seperti yang saya bilang tadi, yang aku bilang tadi, kalau misalkan gap umur kita nggak sejauh itu, jadi kebiasaannya masih sama, kesukaannya masih sama, yang ditonton di TV, di TikTok itu masih sama, jadi semuanya kayak natural aja. Karena kita nggak terlalu beda, jadi apapun itu bisa langsung mengalir gitu aja. Jadi sebenarnya gitu sih, nggak ada pendekatan yang harus gimana gitu. Tapi seru banget ya Bang, bisa dekat sama mahasiswa yang mungkin kita ngerasa ada gapnya, tapi ternyata waktu deket-deket ternyata Enggak juga enggak gitu kan. Seru banget sih, itu sih yang kayaknya yang paling seru jadi dosen itu. Jadi rasanya itu mudah terus. Kadang tuh pernah ya dulu saya nongkrong sama teman-teman mahasiswa, itu diajak sama mahasiswa ke kafe, ya ngobrol-ngobrol sampai lama, sampai malam tuh saya sampai nggak ngerasa kalau saya itu harusnya sudah nggak nongkrong malam lagi. Jadi rasanya tuh kayak masih 20 awal gitu lah. Jadi mungkin itu kali ya yang bikin dosen-dosen
awet muda. Iya. Itu kan seru banget ya. Ada nggak pengalaman lain yang seru gitu kalau berhubungan dengan mahasiswa? Pengalaman yang seru, kalau dibilang seru semuanya seru sih. Cuman mungkin ada juga satu pengalaman sama mahasiswa. Jadi saya pernah ada PKM. PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Kebetulan waktu itu kolaborasi sama mahasiswa juga. Jadi di sana kegiatannya itu kita harus membantu desa di Bromo. Jadi mengharuskan saya sama mahasiswa untuk tinggal di sana beberapa hari. Setiap minggu tuh sering lah ke sana. Nah, menurut saya itu yang paling seru karena kenapa kita ada di satu rumah dengan tujuan tertentu untuk mengembangkan desa, dan di akhirnya dalam rumah itu kan kita banyak sharing nih sama mahasiswa, banyak bercanda, pernah marah, segala macam. Menurut saya itu yang paling seru karena kenapa? Saya sebagai dosen itu nggak cuma ngajarin mahasiswa, tapi waktu program itu tuh saya juga bisa belajar banyak dari mahasiswa. Itu yang menurut saya paling seru karena nggak cuma searah lah ini ya, itu tapi saya juga dapat sesuatu nih dari mahasiswa. Jadi sama-sama belajar, sama-sama tahu. Mungkin mahasiswanya jadi tahu, oh dosen itu tipenya pengen yang kayak gini gitu ya. Terus dosen juga tahu mahasiswa itu kan tiap tahun atau tiap zaman itu kan berbeda-beda ya karakter mahasiswanya. Jadi memang bisa tahu gitu ya. Tadi kan udah ngomongin tentang Mem sebagai koorga mahasiswa. Sekarang pandangan Mem sebagai dosen yang sekarang itu kan udah di zaman teknologi. Pastinya banyak teknologi yang membantu mahasiswa seperti AI sekarang kan seperti ChatGPT atau AI lain yang bisa memparafrasekan kata-kata. Itu gimana cara Mem menghadapi itu? Oke. Betul sih, itu kan karena perkembangan teknologi. Jadi sebenarnya teknologi itu bisa dua sisi ya, dua sisi tajam lah. Bisa memberikan kita manfaat, tapi juga bisa bikin kita agak buruk, seperti itu istilahnya. Nah, dengan adanya teknologi itu kan akhirnya memudahkan mahasiswa ya untuk misalkan mau ngecontek, misalkan dia perlu informasi tentang A nih, dia tinggal cari, copy, di parafrase akhirnya nggak ketemu kalau itu plagiarisme, ataupun pakai ChatGPT. Kalau dari saya sih sebenarnya ya tanpa mahasiswa tahu, ketika saya itu baca jawaban dari mahasiswa dan jadi kan gini, selama saya ngajar kan saya tahu nih personality masing-masing mahasiswa dan tahu kemampuannya seperti apa, cara komunikasinya seperti apa. Habis itu ketika misalkan saya baca nih jawaban dari mereka, sebenarnya saya itu bisa tahu loh kira-kira ini tuh memang jawaban murni dari mereka atau enggak gitu. Karena ya sehari-hari kan sudah ketemu tahu lah kira-kira ini itu bisa nggak sih anak itu nulis kayak gini. Nah itu sebenarnya kalau saya sih dia cuma lihat pakai feeling sih. Jadi menurut saya kalau misalkan memang itu tulisan dia, ketika saya cross check memang iya, ya udah nggak apa-apa. Kalau ternyata memang bukan, ya tentu aja saya akan kasih aplikasi untuk mahasiswa itu. Gimana sih cara Mem itu biar meminimalisir untuk mahasiswa biar nggak menggunakan ChatGPT? Karena menurut saya ya penggunaan ChatGPT itu bisa bikin mahasiswa itu malas untuk berpikir gitu ya, dibanding kalau kita cari ke Google kan kita kan masih bisa baca-baca. Kalau ke ChatGPT itu kan udah langsung dikasih jawaban gitu. Jadi kita kayak ngasih pertanyaan tentang topik apa, dia langsung menjawab. Iya. Kalau saya sih cara meminimalisir ChatGPT itu ini kan biasa dipakai untuk ujian atau tugas. Kalau saya sebisa mungkin ujian yang saya kasih itu close book. Jadi itu kan akan memaksa mahasiswa mau nggak mau mereka harus belajar. Beda lagi kalau open book ataupun open internet kan peluang untuk dia pakai ChatGPT itu akan semakin tinggi juga. Itu sih kemudian kalau tugas-tugas ya seperti yang saya bilang tadi, saya itu kalau ngasih tugas biasanya akan melihat nih kesesuaian antara tugas yang dikasih sama anaknya. Kira-kira sesuai nggak sih kemampuannya dia untuk bisa nulis seperti ini kayak gitu. Biasa sih masih itu saya ya. Wah seru banget ya pembicaraan kita hari ini Mem. Jadi mulai dari kita bahas Mem sebagai dosen muda, terus sebagai koorga kemahasiswaan, terus juga hubungan Mem dengan mahasiswa dan juga ngomongin sampai ngomongin ChatGPT ini. Seru banget kan? Gak kerasa ya, tiba-tiba udah 1 jam ya? 1 jam gak sih? 1 jam, 2 jam kayaknya Mem bisa Oke, 3 jam deh. Dan saking serunya malah gak kerasa lah, kita ini kayaknya cepet banget. Iya.
ini udah 3 jam ini udah kering ya iya kayaknya. udah kering, jadi kita harus selesai dulu. Oke semuanya, podcast kita udah selesai sekarang, tapi jangan lupa nantikan podcast kita yang lainnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi dan juga pembicaraan yang lebih menarik lagi nih.